Selamat berjumpa kembali. Saya akan membawakan video. Ini masih belum, cuma mau mengulas grading. Ada yang tanya mengenai video grading. Ada pertanyaan dari peserta, bagaimana kalau kita mau membuat dan menghitung volume, posisi gali dan timbunnya. Kalau kita lihat di sini, kita mempunyai lahan, ada gali, ada timbun ya, sebagian seperti itu. Nah, ketika kita mau mengecek, pertanyaan ada dua, yaitu membuat hatching pada gambar grading. Nah, ini adalah sebuah produk atau konturnya. Nah, untuk membuat hatchingnya, kita harus mematikan dulu pada posisi konturnya di no display. Oke, lalu di dalam grading ada hatching. Di sini misalnya, dia bikinnya per step demi step, satu bagian demi satu bagian. Di sini lalu ada tulisan grading editor, boleh, atau dari sini juga boleh, sama saja. Lalu kita masukkan slope. Oke, di sini kalau tidak salah grading properties. Nah, ada tulisan cut slope display, fill slope display di sini. Nah, mana ya? Kita matikan konturnya, kita pilih di gradingnya. Nah, objek grading itu yang mendatar atau diagonal gitu ya. Lalu klik kanan, kita ada grading, edit, fill, atau edit cut. Nah, biasanya di dalam grading sendiri kalau ada berwarna merah itu adalah daerah-daerah cut. Kalau ada warna hijau ini daerah fill. Nah, ini daerah cut. Klik kanan, edit grading, edit cut grading style. Lalu di sini ada slope pattern, ada basic. Oke. Nah, dari basic itu kita juga bisa bikin customize. Kalau saya view, 3D view as isometric, kita bisa bikin customize, misalnya klik di sini, edit grading cut style, lalu bikin versi kita sendiri, copy color selection. Nah, mau versi apa? Misalnya slope pattern untuk potongan atau cut ya. Lalu ke layout, di sini ada dua komponen, mau warna merah atau warna ini tinggal tergantung. Komponen pertama adalah yang panjang. Komponen pertama yang persen length ini adalah 25% adalah yang pendek. Komponen kedua yang panjang. Nah, ini tinggal kita copy dari aslinya. Kalau saya ganti 50 maka dia akan lebih panjang. Lalu untuk jarak kanan dan kirinya dia pakainya ini. Nah, ini bisa menggunakan percent of length, bisa menggunakan distance dengan jarak yang kita atur. Distance-nya misalnya berapa, misalnya per 2 meter, berarti dia akan semakin rapat. Kalau dia menggunakan percent of length, yaitu dari total panjang, dia berapa persen gitu. Jadi jaraknya tidak menentu, tergantung luas kawasan areanya. Kita pakai distance, lalu ini kita ganti 2 meter, lalu oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini pada posisi yang tegak lurus. Nah, bagaimana kalau posisi sini, edit grading style, cut style. Pada posisi cut, saya lihat komponen 1. Oke, sepertinya sama ya, karena jaraknya, kenapa dia nggak bisa ya? Otomatis membuat grading dengan jarak tertentu, karena ketika dia membuat posisinya rapat, ini akan saling bertabrakan seperti itu ya. Nah, biasanya dengan menggunakan posisi yang persentase tadi, di komponen 2 berbasis persentase tadi, nah dia lebih sama. Nah, kalau saya ganti misalnya 50%, berarti dia akan lebih rapat, kita lihat. Nah, seperti ini. Oh, tapi ternyata pada posisi ini tidak bisa dirubah ya, dia paten. Saya ganti lagi. Cut style, edit. Lalu di sini kita ganti komponen 2 dengan misalnya 25%, apakah dia bisa lebih rapat? Oke. Sama saja. Jadi memang yang bisa kita custom hanya pada posisi di sini saja. Oke, demikian juga ketika kita membuat versi di sini, tinggal ke kanan, edit, fill stylenya. Basic atau apa, kita bisa bikin kayak tadi. Yang sudah ada tinggal dipakai. Kalau standar dia otomatis ketika cut seperti itu, ketika fill
bagaimana jika kita menghitung areanya? Nah, kita bisa menggunakan bantuan surface. Di sini juga kita bisa cek edit grading style atau edit grading fill style. Kita cek summary, slope pattern style. Ini tidak ada, informasi tidak ada, ini tidak ada. Kita bisa menggunakan bantuan dari surface. Nah, kita bisa klik sini, surface, create surface. Misalnya surface pada dinding luar fill. Oke, kalau sudah, lalu di sini kita bisa tambahkan definisinya pakai Brickland, add. Oke, coba kita ambil yang satu di sini, yang satu di sini. Enter. Nah, sekarang sudah jadi posisinya. Lalu kalau saya object viewer, surface properties-nya, ini adalah elevation bending ya. Nah, namun dia dalamnya harusnya tidak ada. Nah, ketika dalamnya tidak ada karena kita butuhnya sisi luarnya saja, kita tambahkan boundaries atau Brickland, add. Oke, kita bisa klik di sini. Seperti itu. Atau sebaliknya mungkin kita harus delete manual sepertinya ya. Kalau tidak bisa, klik di sini, lalu edit surface, delete line. Nah, bisa manual. Oke, tidak bisa. Kita harus tampilannya tanpa atas ya, ke view, 3D view, top. Nah, ini yang barusan ya, kita ganti tampilannya. Surface properties, ini ganti dengan contour and triangles. Kita perbaiki lewat di sini. Klik, lalu kita edit, delete line. Nah, namun ketika bertemu dengan posisi seperti ini memang tidak bisa presisi banget ketika ada kurva-kurvanya. Edit, delete line lagi. Lalu edit, delete line lagi. Oke, sampai di sini. Ya, seperti itu ya. Nah, akan terbentuk sebuah kurva. Jika kita butuh yang lebih detail, kita bisa pakai bantuan. Itu ya, pakai bantuan surface ke surface. Atau kita bisa digit pakai polyline 3D poly. Kita klik di sini misalnya. Nah, ini untuk menambahkan vertex-nya semakin rapat. Itu salah satu contoh bantuannya. Caranya masih semi manual seperti itu ya. Kita tambahkan Brickland, add, oke. Nah, seperti itu ya. Ini bisa diperbaiki. Nah, berapakah volumenya? Volumenya ada di sini, surface properties. Lalu statistik thin volume, di sini ada tulisan area 814 meter persegi. Begitu pendekatannya ya. Oke, kira-kira seperti itu videonya, cara pembuatan slope pattern dan grading. Selamat mencoba, terima kasih.